Saya sudah merasakan bagaimana pertolongan sedekah itu kepada diri kita. Bisa ketika saya dapat masalah, saya menjalani masalah, saya bisa kuat. Itu diberikan jalan yang tidak kita kira-kira. Jadi itulah pertolongan Allah karena kita banyak bersedekah. Pak terakhir. Nah, ayo ini. Seru kan? Oke, kita lanjut lagi perbincangan dengan Ibu Lucy yang sangat luar biasa, kisahnya menarik dan sangat orisinal. Sekarang kita ingin tahu, Bu Lucy ini seriweng-seriweng, apa sih bahasa seriweng-seriweng ini? Namanya nih sudah mulai muncul di masyarakat untuk Pilkada 2024. Wah, bahaya nih. Katanya mau dipasangkan dengan ini, katanya mau maju yang ini, yang itu, dan segala macam. Masih ada nyali, Bu? Mbak Mbak ini kan baru bicara katanya. Tapi sekarang belum, saya tanya makanya. Jadi begini, Bu. Seperti tadi saya bilang kan bahwa tidak usah dikejar. Kalau memang itu adalah bagian suratan takdir kita, maka yakinlah bahwa itu akan datang ke kita. Kalau memang itu takdir. Tapi setengah matilah kita ngejar. Tapi kalau bukan takdir, ya nggak akan kita genggam juga. Betul. Jadi lebih baik ya santai menikmati. Ya kita lihat nanti seperti apa yang jelas. Sekarang saya dipercaya oleh Partai Kebangkitan Nusantara untuk Sumatera Selatan. Ya pasti amanah ini akan saya pikul dengan benar-benar sesuai harapan dari partai. Mudah-mudahan saya dapat menjalankan amanah ini dengan baik dan partai ini bisa bermanfaat buat masyarakat banyak tentunya. Mengapa Ibu mau ke PKN? Sebenarnya sudah nggak mau lagi berpartai, tapi saya bilang sama adik-adik, jangan ajak saya berpartai karena berpolitik. Karena kalau sudah berpolitik nggak bisa ngerem, nggak Mbak. bisa ngerem, karena DNA Ibu politik juga, jadi ya, begitu. pengusaha dan politik. Iya, tapi waktu itu saya ketemu sama Mas Anas Urbaningrum, beliau menyampaikan, Bu Lucy, khusus untuk Sumatera Selatan, saya pengen PKN ini Bu Lucy yang pegang. Saya punya cerita dengan Mas Anas ketika almarhum dulu mencalonkan diri untuk jadi Bupati Muba yang kedua. Maka Mas Anas dengan supportnya, baik tenaga pikiran dan lain-lain, beliau dengan ikhlas membantu kami. Dan saya pikir, ya Allah, kok dulu saya minta tolong, minta bantu kepada beliau, nggak ada sedikit pun beliau merasa berat, nggak ada sedikit pun beliau menolak. Tapi kok ketika beliau minta bantu dengan saya, kok saya menolak. Nah, maka untuk itu saya langsung bilang ke Mas Anas, kalau memang ini memang diamanahkan kepada saya oleh Mas Anas, maka bismillah saya akan terima. Dan insya Allah PKN ini di Sumatera Selatan ya akan berkibar sesuai harapan seperti itu. Jadi tanpa berpikir yang lain-lain, Mbak, yang jelas kami ingin, karena PKN ini ininya gotong royong, kebersamaan, dan insya Allah ini juga akan diterima oleh masyarakat Sumatera Selatan khususnya. Dan sekarang udah ada di berapa kabupaten kota? Kalau kabupaten kota sudah 17 kabupaten kota, udah 100%. Kalau untuk kecamatannya sekarang sudah mencapai ke angka 80%. Jadi yakin untuk bisa lolos ke threshold, Bu, ya? Insya Allah, dan harus yakin. Dan harus yakin. Okay. Iya. Nah, kalau kader perempuan sendiri di PKN banyak, Bu? Iya, kita minta kepada kader-kader kabupaten kota dan kecamatan itu harus 30% itu kader perempuan. Iya. Apalagi Sumsel dipegang oleh seorang perempuan, pasti memperjuangkan perempuannya yang lebih banyak ya. Nah, kalau di politik ya, khususnya untuk perempuan, pendidikan politik apa yang Bu Lucy sosialisasikan kepada kaum perempuan?
Iya, jadi kalau kaum perempuan tuh beda ya. Jadi kita juga pendekatannya tuh beda. Pendidikan politiknya tidak seperti laki-laki dengan menyampaikan strategi dan lain sebagainya. Tapi untuk mengajak orang berpolitik, kaum perempuan tuh harus banyak cara, saya bilang. Dengan pendekatan keterampilan juga bisa, dengan pengajian juga bisa. Jadi tidak harus seperti wah kita harus melakukan ini itu seperti laki-laki, karena laki-laki bisa membuat gerakan-gerakan yang ini. Tapi kalau perempuan itu tidak kalah sebenarnya, karena di situ ada misalnya akan dengan perkumpulan kecil kaum perempuan kita bisa memaknai bahwa PKN juga akan mengajarkan hal-hal positif, mungkin dengan bagaimana cara ya, karena saya orang bisnis, jadi saya coba merangkulnya juga lewat cara dengan bisnis cara gitu bisnis. Ya. Gimana misalnya kita dengan kemarin saya bilang kan gimana bikin pangkalan gas dong, nanti nanti saya bantuin deh gitu kan untuk jual gas sedikit. Jadi di samping dia berpartai tapi juga menghasilkan seperti itu. Terus pengajian juga, saya bilang kalau pengajian itu jangan misalnya datang terus kumpul tapi diisilah dengan ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu yang bermanfaat lah, sehingga ada hari ini kita pelajaran kita di pengajian ini. Tapi kalau misalnya ngaji baca Yasin misalnya atau itu kan monoton. Tapi kalau misalnya kita dengan menimba ilmu dari kiai-kiai yang memang paham tentang itu, ya itu lebih bagus. Nah, saya berusaha Mbak Weni dengan merangkul kaum perempuan itu dengan mengajak mereka berpolitik, tapi juga dengan cara yang saya punya lah, maksudnya apa yang saya bisa bantu. Misalnya saya kemarin bilang saya ini punya bisnis daging beku nih, kamu siapin freezer dong satu, nanti kita potong-potong jual. Saya bilang, kemana kamu nawarkan? Ke orang-orang yang sedekah, mau nggak ambil daging saya gitu kan? Nanti saya support, saya bilang gitu kan. Sambil ngajak nanti ke KPKN, begini loh programnya. Jadi saya bilang seperti itu. Jadi pendidikan politik itu tidak harus formal yang kelihatan bersekolah. sulit-sulit gitu, enggak Bu ya. Jadi bisa soal-soal keseharian dan juga tentunya berbisnis gitu ya. Iya, ya. bisa nanti baru masuk gitu ya. Iya, ya saya seperti itu ya. Jadi tapi yang di PKN Mbak itu memang disampaikan sama Ketua Umum bahwa PKN itu ada 3 tahapan karena kita partai baru. Jadi tahap pertama adalah bagaimana PKN ini lolos di Menkumham dan itu sudah selesai. Kemudian kita tahap verifikasi. Verifikasi, fokus dulu verifikasi, jangan gebiar sana, gebiar sini. Tapi untuk verifikasi nggak siap gimana mau lolos. Nah, nanti kalau sudah lulus menjadi peserta pemilu, baru kita fokus lagi bagaimana PKN ini bisa ada di parlemen seperti itu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya belum dijawab masalahnya. Apa Ibu ini mau maju ke Mubakah? Atau ke Sumsel 1 kah? Atau kemana? Pertanyaan yang belum bisa saya jawab, Mbak. Karena begini, untuk menyatakan untuk maju kemanapun, ke Mubak, ke Sumsel atau kemanapun, itu perlu pemikiran dan perhitungan yang matang. Karena begitu kita menyatakan bahwa saya maju di sini, maka jangan tanggung, jangan separuh-separuh. Harus full. Jadi maksudnya karena maju tuh tujuannya menang kan, Mbak. Betul. Tapi kalau kita ragu, gimana orang nolong? Pasti orang ragu juga. Jadi tapi untuk maju itu harus dipikirkan benar. Apakah saya akan maju ke daerah atau ke manapun? Itu buat saya adalah harus dengan pemikiran dan perhitungan yang matang. Dan yang jelas kalau maju itu harus ridho suami. Nah, kalau suami saya bilang nggak boleh, mau sekali saya maju tapi suami saya nggak boleh, saya tidak akan pernah melangkah. Kan bisa di lobby. Nah, itulah melobinya harus punya. Kan bisa
karena Pak Al kan ini ya dari birokrasi. Ya. Jadi dia bilang ke saya, kamu itu kalau dibilangkan orang, oh Bu Lucy di situ banyak yang masih suka di situ. Itu kalau dikumpul cuma 10 orang apa bisa mewakilinmu? Jadi satu daerah berpikir kritis ya suaminya Bu ya, supaya Bu Lucy-nya juga terus menggugat, ya kan, menggugat itu dalam arti Bu Lucy juga berpikir dan akhirnya cari strategi yang lebih baik kan gitu ya. Jangan kita cuman makan omongan orang ya Bu, istilahnya. Jadi kita cuman diberikan masukan-masukan, omong-omongan yang nggak jelas datangnya dari mana. Tapi Pak Al bilang kamu kalau melangkah harus jelas. Dan harus jelas dan tujuannya jelas juga katanya. Jadi kalau misalnya cuman tujuannya cuman untuk bersedekah, kenapa harus jadi bupati gitu atau jadi gubernur gitu atau jadi wakil gubernur dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya memang tujuannya untuk bagaimana berbuat yang terbaik buat masyarakat, terbaik buat daerah dengan baik lah ya, karena saya kan pernah mengalami hal yang tidak baik Mbak. Kalau bisa di sini lah kalau menentukan itu berarti harus bisa lebih baik dari yang kemarin gitu. Jadi Ibu masih menunggu ridho suami. Ridho suami dan apa ya? Padahal suami bisa di lobi. Insya Allah nanti kita yang jelas ridho Allah juga ya. Jadi Allah meridhoi, insya Allah dilancarkan. Kalaupun punya niat, tapi kalau misalnya nanti ternyata ya tidak atau seperti apa, itu pun yang terbaik. Jadi saya yakin sekali nanti pilihan saya adalah pilihan Allah. Keren. Kita tunggu 2024. Ceritanya seperti apa? Oke, makasih. Bu Lucy, terima kasih banyak sudah menerima, sudah ngobrol-ngobrol dengan sangat seru. Semoga cerita Bu Lucy bisa mengilhami kita semua, khususnya perempuan di Indonesia dan di Sumatera Selatan. Apalagi kita anak Kartinian, Bu, ya kan? Gitu ya. Pasti banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari seorang Ibu Lucianti. Sampai jumpa lagi, Bu Lucy. Terima kasih.